العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل منجي الفرزاق وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kita teruskan pembahasan filsafat kita. Terakhir kita sudah berbicara tentang jangkauan pengetahuan mula sadra yang menjangkau jauh ke belakang, yaitu pada zaman Yunani kuno. Jadi mula sadra bukan hanya tahu atau mendalam dari sisi pengetahuan filsafatnya mengenai masalah Islam, seperti misalnya filosof pendahulunya pernah kita sampaikan, yaitu Ibnu Sina, Syuhrawardi, dan juga misalnya Ibnu Arabi, tetapi bahkan jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Plato, Socrates, dan sebagainya. Bahkan filsafatnya Thales pun juga dia komentari, jadi sedemikian dalamnya. Jadi ini contoh bagi kita sebagai pembelajar yang sangat intensif. Mari kita masuk ke screen untuk melihat buku pembahasan kita. Ini terakhir sampai di sini ya, tanggal 19 Oktober ya. Di pembahasan kita terakhir ini adalah berkenaan dengan kedalaman pengetahuan mula sadra sampai kepada para filosof pra-Sokrates pun ya, mula sadra memberikan perhatian khusus seperti pada Pitagoras ya, kita sudah lihat. Kemudian kita potong sampai di sini ya. Ya kita percepat aja bacanya ini ya. Jadi pada Pitagoras yang dianggapnya sebagai contoh dari seorang arif. Jadi seorang mula sadra, ulama besar, menyebut Pitagoras itu sebagai seorang yang arif, sebagai teosof ya. Bagi sebagian orang kan filosofi itu adalah sesat, tetapi oleh mula sadra, seorang ulama yang juga ahli tafsir, mengatakan bahwa Pitagoras itu adalah seorang arif dan teosof. Dan sekali lagi dia mengikuti Suhrawardi di dalam mazhab Isyraqi. Di dalam tulisan-tulisan mula sadra dapat ditemukan perujukannya kepada Golden Verses ya, yang diterjemahkan oleh mula sadra menjadi Ar-Risalah Adz-Dzahabiyah, risalah emas. Golden Verses ini kan ayat-ayat emas. Pengaruh pandangan Pitagorean terhadap ajaran-ajaran mula sadra bisa dirunut bukan hanya karena faktor-faktor Isyraqi di dalamnya, artinya banyak sejalan dengan Isyraqnya Suhrawardi, tetapi juga karena karya-karya tertentu seperti rasailnya Ikhwan Safah. Dalam konteks yang murni metafisik, adanya warna pemikiran Pitagorean di dalam doktrin-doktrin mula sadra adalah karena simpati dan ketertarikan spiritualitas Islam terhadap ajaran-ajaran Pitagorean yang sedari awal perkembangan peradaban Islam sudah membaur dengan dimensi-dimensi tertentu dari esoterisme Islam. Simbolisme matematis, keharmonisan dan kesatuan di dalam kearifan Pitagorean secara morfologis mirip dengan struktur metafisis Islam yang di dalamnya keharmonisan dan kesatuan sebagaimana juga simbolisme matematis memainkan peranan yang penting. Jadi kita lihat bukan hanya simbolisme matematika ya, tapi juga keharmonisan dan kesatuan di dalam kearifan Pitagorean. Jadi ingat kata-kata simbolisme matematis, karena pembahasan terakhir kita Pitagoras itu memang ahli matematika. Dia filosof, tapi ahli matematika. Dan pada saat kita membahas ini minggu lalu, kita sudah tunjukkan betapa banyak filosof yang juga ahli matematika. Ya. Sedangkan pada Plato ini adalah murid daripada Socrates.
Kalau Pitagoras tadi adalah pra-Sokrates, mendahului Sokrates. Jadi sedangkan pada Plato, Mulla Sadra sekali lagi memperlihatkan pemahaman yang luar biasa terhadap ide-ide filosof Yunani ini secara seraya, mendiskusikan secara luas tesis-tesis dasarnya. Jadi di dalam karya-karya Mulla Sadra, baik yang ada nanti di dalam Asfar atau yang di luar, itu mendiskusikan tesis-tesis dasar yang digunakan oleh Plato. Ya, jadi bukan hanya pendapat, itu tesis-tesis yang mendasarinya. Semisal misalnya ide-ide Platonis, ataukah Platonic ideas, dan konsep ruang di dalam Asfar dan di tempat lain, maksudnya di buku-buku lain. Ya. Sebagaimana filosof Muslim lainnya, pemahaman Mulla Sadra terhadap filsafat Platonis umumnya merujuk kepada karyanya yang berjudul Timaeus. Ya. Jadi Mulla Sadra terhadap filsafat Platonis umumnya merujuk kepada Timaeus. Ya. Namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa dia juga mengetahui filsafat Platonis dari sumber-sumber yang lain. Ya, seperti dialog, maksudnya buku yang lain daripada Plato. Dialog ini adalah sebetulnya membicarakan tentang gurunya Sokrates. Ini kan ingat Sokrates itu filosof besar, ya, bahkan termasuk guru pertama, tetapi dianya itu tidak pernah menulis karyanya. Ya, yang menulis karyanya itu, yang menulis pengetahuannya Sokrates adalah muridnya itu Plato. Jadi karya-karya Plato itu berbicara tentang gurunya yaitu Sokrates. Makanya para pembaca Plato terkadang bingung ini karya Plato atau karya Sokrates. Gitu. Memang yang menulis Plato, tetapi isinya semuanya dialog antara Sokrates dengan murid-muridnya. Nah, kayak gini nih dialog. Ya. Makanya kata-kata dialog yang kita pakai sekarang itu sebenarnya judul bukunya Plato yang berbicara tentang dialog antara Plato dengan murid-muridnya. Dialog itu artinya ada dua orang yang sedang melakukan aktivitas interaksi pikiran, namanya dialog dia. Kalau satu kan namanya monolog. Ya. Jadi kalau satu orang saja monolog, kalau dua dialog. Bahkan di dalam Asfar, jadi kalau misalnya kita ingin menghidupkan suasana dialogis ya dua orang harus dianggap setara. Ya tidak boleh tidak boleh membuli lawannya. Kalau membuli lawannya ya bukan dialog namanya. Jadi bahkan di dalam Asfar dia merujuk secara langsung pada Phaedo. Ya, Phaedo juga ini adalah bukunya Aristoteles. Plato tadi. Ya. Seperti filosof-filosof Muslim pendahulunya, Mulla Sadra lebih akrab dengan Aristoteles. Ya, dibandingkan dengan filosof Yunani lainnya. Jadi seperti filosof-filosof pendahulunya, Mulla Sadra lebih akrab dengan Aristoteles. Apa sebabnya? Karena Aristoteles ini yang menulis bukunya, penulis buku paling banyak itu Aristoteles. Kalau di antara para filosof ya, yang komprehensif. Tadi Sokrates memang adalah guru yang luar biasa, tetapi itu tadi tidak pernah menulis karyanya. Jadi karyanya itu ditulis oleh muridnya Plato. Nah kalau Aristoteles, wah penulis berat ini. Aristoteles itu pembelajar dan penulis berat. Jadi coba kita cari di sini karyanya Aristoteles. Ya. Kalau kita cari di sini karya Aristoteles. Ya. Jumlah karya Aristoteles. Nah ini berdasarkan AI, jadi jemaah sekalian Bapak Ibu, kalau kita pakai Google sekarang itu jawaban pertamanya dari AI sekarang. Jadi sudah ada AI-nya. Ini ringkasan AI, jadi sudah ada AI-nya, artificial intelligence-nya. Kalau di versi yang lain namanya ChatGPT, ya kan? Sekarang sudah ada di Google. Jadi kalau kita searching kayak gini, jumlah karya Sokrates, jawaban pertama dari ringkasan AI, baru di bawahnya nanti ada sumber-sumber, ada website, alamat website seperti Wikipedia, ke bawah ini Britannica dan sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah jawaban daripada AI. Nah, ini. Yang AI mengatakan Aristoteles menulis sekitar 200 risalah. Jadi Aristoteles menulis sekitar 200 risalah dan karya lain yang mencakup berbagai bidang filsafat. Coba, untuk risalah saja itu ada 200-an.
dan karya lain yang mencakup berbagai bidang filsafat. Karya lain, bukan hanya 200. Karya lain mencakup berbagai bidang filsafat dan sains. Namun hanya 31 risalah yang masih bertahan. Artinya yang bisa diselamatkan sampai sekarang. Dari 200 risalah hanya 31 yang bisa ditemukan sekarang. Dari mana orang tahu kalau 200? Itu disebutkan oleh penulis-penulis awal. Jadi katakanlah penulis-penulis Romawi awal itu masih menemukan karya itu dan dia menyebutnya. Tapi sekarang telah berlalu ribuan tahun, ya kalau misalnya penulis-penulis awal kerajaan Romawi, katakanlah awalnya di sini adalah awal Masehi, ya berarti sudah 2000 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, karya pada saat itu tuh kan kertas belum secanggih sekarang. Nah, jadi kesimpulannya Aristoteles itu menulis sekitar 200 risalah, ya, ini, dan hanya bertahan 31 risalah sampai sekarang. Ya. Beberapa karya Aristoteles yang terkenal diantaranya Poetics, kemudian Nikomasian, Ethics, Politics, Metaphysics, ya, nanti ada juga disebut-sebutkan di sana. Jadi ini karya-karya Aristoteles. Jadi dapat kita ini berbicara tentang masalah sastra, politik, etika, akhlak, moral, politik, metafisik, masalah metafisik, masalah ketuhanan, masalah-masalah di luar alam materi. Ya, nanti ada fisik juga. Nanti Aristoteles itu membagi dua filsafat. Filsafat pertama dan filsafat kedua. Ya, filsafat pertama itu adalah filsafat metafisik, yang kedua baru fisik. Jadi bagi dua itu kalau Socrates. Metafisik dan fisik. Beberapa karya Aristoteles yang hanya bertahan dalam bentuk fragmen. Di antaranya dialog tentang filsafat atau tentang kebaikan. Eudemus atau tentang jiwa, tentang keadilan, tentang kelahiran yang baik. Coba semua dikerjakan oleh Aristoteles. Pada hidupnya berapa Ibu sekalian? Hidupnya sekitar hampir 2300 tahun yang lalu. Bayangkan. Tak terbayang pada saat itu menulis susahnya seperti apa, nyari kertas seperti apa. Nah, tetapi sudah bisa melahirkan karya. Kita rasanya yang hidup sekarang ini malu. Kita hidup di abad ke-21, semuanya serba mudah, tidak perlu pakai kertas, tidak perlu habis tintanya, tidak perlu pakai lampu. Kalau kita nulis pakai laptop atau handphone kan tidak perlu pakai lampu. Ya, yang penting handphonenya masih kuat baterainya. Ya, bisa nulis. Tetapi ya jangan kamu nulis, belajar saja kita susahnya luar biasa. Aristoteles yang hidup 2300 tahun yang lalu bisa menulis 200 risalah. Pada saat itu pulpen tangki itu namanya yang dimasukkan tinta di dalamnya belum ditemukan. Yaitu pulpen tangki yang ada tinta di dalamnya itu belakangan baru muncul, itu 300 tahun terakhir ini. Ya, dulu itu tidak begitu, dicelup-celupkan. Ya. Pada zaman Aristoteles ini juga pasti bukan pasti penanya bukan logam. Ya, pasti pakai bambu. Kan bambu dulu itu bikin pena. Jadi zaman sekarang dulu orang itu bikin pena dari bambu. Jadi bambu dibentuk kayak sekarang, kayak pena sekarang, kayak anak panah, nah, gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kan di dalam bahasa Arab itu pulpen atau pena sama juga dengan anak panah. Anak panah juga kalam juga. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu anak panah ataupun pena. Ya. Karena sama-sama itu kepalanya tuh. Ya. Nah maka dicelup-celupkan itu nanti bambu ke dalam tangki yang ada tintanya, baru tulis, kering, celupkan lagi seperti itu. Pernah juga orang menulis dulu pakai bulu ayam. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau pernah membaca. Jadi bulu ayam itu kan ayam yang agak besar, itu kan ujungnya di bawah itu kan ada tangkainya tuh, ada kayak batangnya. Nah itu bisa dipakai nulis tuh. Ya, itu bisa juga dibentuk-bentuk ujungnya di bawah sehingga kemudian bisa runcing seperti panah juga. Nanti itu kemudian dicelupkan pakai nulis. Ya, jadi pena-pena dulu itu banyak juga pakai bulu ayam atau unggas, BBK atau apa, pokoknya unggas itu kan yang bulu-bulunya panjang tuh, ya, panjang artinya masih besar tangkainya di bawah. Itu bisa dipakai menulis. Nah, itu mereka pada saat itu menulis dengan keterbatasan seperti itu, tapi bisa menulis 200 risalah. Saya kira jemaah sekalian, kita sampaikan banyak di antara kita
manusia modern yang tidak pernah menulis satu risalah, kecuali mungkin yang diwajibkan dulu waktu kuliah atau sekolah, misalnya skripsi atau paper, itu diwajibkan. Ini tidak diwajibkan, sukarela menulisnya. Ya. Jadi seperti inilah apa Aristoteles. Nah, kita lihat di sini misalnya Aristoteles itu, ya kapan lahirnya misalnya. Nah, Aristoteles ini coba lihat, 384 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kalau dihitung dari sekarang ya katakanlah 2.400 tahun lah, kan 384 nih. Jadi 2.400 tahun bayangkan yang lalu. Aristoteles sudah bisa menulis ya pada saat itu. Ya, seperti ini orangnya. Ya, jadi ini adalah apa namanya ini dari patungnya Aristoteles, ini salinan Romawi dalam marmer. Ini dari marmer ini tulisan yang dibuatnya. Dari perunggu Yunani, patung dada Aristoteles. Ini patung disebut dengan patung dada karena cuma sepotong ya. Patung dada Aristoteles kan cuma sedada, nggak ada kakinya di bawah. Ya. Oleh Lysippos yang nulis patung ini pada tahun 330 sebelum Masehi, berarti Aristoteles masih hidup. Coba lihat. Kamu meninggalnya 322, ini ditulis dibikin patungnya 330 sebelum Masehi. Ya, jadi dulu ingat, dulu tidak ada foto. Jadi kalau ada orang terkenal dulu seperti Aristoteles, ya udah dibikin patungnya, ya gitu. Ini 322, jadi ini 330, berarti 8 tahun setelah patung ini dibuat baru meninggalkan, lari ke bawah kan. Karena 330, ini 322, jadi 8 tahun ke bawah, kamu menjelang ke 0. Itu baru kemudian Aristoteles meninggal dunia. Jadi sudah ada patung ini sebelum Aristoteles ini, jadi bisa dikatakan bahwa patung ini sama dengan Aristoteles. Karena kalau enggak pasti Aristoteles keberatan. Gitu. Oh itu mah bukan saya, kira-kira gitu. Jadi ini adalah Aristoteles beneran. Jadi kalau menyaksikan Aristoteles kurang lebih seperti ini, berewokan, ya seperti para sebagian ulama sekarang atau orang ilmuwan, nah, seperti ini penampilannya. Ya. Dan siapa tadi dikatakan di sini, Aristoteles ini lahirnya 384 sebelum Masehi, meninggal 322 sebelum Masehi. Kalau kita lihat ini kurangi ke sini, umurnya cuma sekitar 62 tahun ya. Ini 62 tahun. Kalau sini kurang sini kan 62 tahun. Jadi umurnya 62 tahun meninggal, tetapi karyanya luar biasa. Adalah seorang filosof Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Alexander Agung itu adalah apa namanya? The Great, ya, Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato. Nah, jadi muridnya Plato ketika berada di Athena. Jadi bahkan dikatakan nih, Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun. Nggak ada orang kuliah sampai 20 tahun. Ini 20 tahun belajar dari Plato. Kita ini baru beberapa hari belajar sudah pesertanya tinggal 4, 5 gitu. Ini dulu orang bagaimana pun belajarnya. Belajar 20 tahun dari Plato. Dia belajar sejak umur 17 tahun. Jadi belajar dari Plato mulai pada umur 17 tahun. Kalau istilahnya itu Plato mungkin juga bosan juga lihat ini 17 tahun ini lagi kan gitu. Ya. Tapi itulah kenyataannya, ini tertulis, terabadikan dalam bentuk sejarah ya. Semasa hidupnya ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya yaitu fisika, politik, etika, biologi dan psikologi luar biasa. Ya. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan yaitu logika, fisika, metafisika dan pengetahuan praktis. Ya. Secara garis besar dibagi 2, filsafat pertama yaitu metafisika dan fisika. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Silogisme adalah deduksi. Silogisme itu adalah bentuk penalaran deduktif. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif yang dia dijadikan sebagai dasar dalam logika formal sekarang. Aristoteles yang dia terkenal nanti dalam istilah dengan istilah al-mantik al-aristi. Mantik al-aristi. Mantik itu logika, aristi Aristoteles. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi ingat, kata-kata ini bagus ya. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, jadi inilah kira-kira apa namanya, kurang lebih ya. Coba kita lihat ini, minat utamanya nih ya. Minat utamanya. Dia alirannya sekolah peripatetik. Peripatetik kan berarti Plato ke atas kok Sokrates. Ya.
Ini minatnya fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, zoologi, luar biasa. Kita bahasa Arab saya tidak kelar-kelar. Baru satu kelar-kelar. Ini bagaimana dengan banyak begini? Fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, zoologi. Ya. Gagasan pentingnya berkaitan dengan golden mean, logika dan silogisme. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah kira kurang lebih tentang apa namanya tentang Aristoteles supaya kita dengar kayu. Karena di sini dikatakan tadi, Bulla Sadra lebih akrab dengan Aristoteles dibandingkan filosof Yunani lainnya. Ya. Tetapi pandangan Aristoteles yang benar-benar lebih platonis dan proklus ketimbang yang stagirit ya. Jadi Bulla Sadra lebih akrab dengan Aristoteles dibandingkan filosof Yunani lainnya. Tetapi pandangan Aristoteles yang benar-benar lebih platonis. Ya. Maksudnya yang disenangi Bulla Sadra, pandangan atau karya Aristoteles yang lebih platonis. Ataukah prokleus, ketimbang yang stagirit. Ya. Tak dapat diragukan, Bulla Sadra mengenal Aristoteles sebagaimana filosof peripatetik muslim sebelumnya telah mengenalnya, dan lantaran hal itu, dia sudah mempelajari metafisik, fisik, on the soul, tentang jiwa tadi, dan lain-lain secara detail. Jadi, Bulla Sadra mengenal Aristoteles dibanding dengan sama ataukah minimal sama dengan filosof peripatetik muslim sebelumnya. Siapa filosof peripatetik muslim sebelumnya? Terutama tokoh utamanya Ibnu Sina. Dan berikutnya ada Ibnu Rushd, kan begitu. Banyak mereka peripatetik, dan termasuk Al-Farabi juga mungkin. Al-Farabi, Al-Kindi itu rata-rata adalah peripatetik. Nah, jadi banyak terkenal di sana. Dia dipengaruhi. Nah, tetapi artinya Bulla Sadra bukan hanya mengenal Aristoteles dari melalui ataukah melalui Muslim, Ibnu Sina dan sebagainya, tetapi juga mengenal langsung karyanya. Dia juga akrab dengan metafisiknya Aristoteles, fisiknya, on the soul-nya, dan lain-lain secara detail. Nah, jadi dapat kita bayangkan itu mereka pembelajar luar biasa semuanya. Ya. Pembelajar luar biasa. Dan ini saya kira harus kita warisi kalau kita mau maju umat Islam. Ya, kita tidak cukup dengan jadi Muslim yang ritualistik, ya, Muslim yang sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan, tidak melakukan ikhtiar dulu. Bolehkah kita mengeluh kepada Tuhan? Boleh, tapi berikhtiar dulu. Nanti kalau kita mengeluh kepada Tuhan, nanti Tuhan bilang, apa yang kamu kerjakan? Kamu gitu. Jadi harus bekerja dulu. Kayak Nabi berdakwah dulu, jalan ke sana kemari, memperkenalkan agama tauhid, dilempar batu, dicaci maki, nah seperti itu. Ya, habis itu Tuhannya tidak pernah mengeluh lagi. Ya. Nabinya tidak pernah mengeluh lagi. Ya. Jadi tidak pernah mengeluh kepada Tuhannya. Ya. Kalau kita kan sedikit-sedikit mengeluh. Ya. Cobalah misalnya, Nabi-Nabi pernah nggak baca keluhannya? Tidak ada. Nabi dilempar batu, dicaci maki, nggak pernah mengeluh. Bahkan ketika dia pulang keluar dari Taif, dari kejaran orang-orang Taif, dilempar batu dan dicaci maki, setelah sampai jauh di luar kota Taif, dia berlindung di bukit, dan malaikat menawarkan jasanya untuk membantunya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, saya tidak menginginkan mereka diazab atau dihukum. Kenapa? Karena ya mereka melakukan itu hanya karena mereka belum paham. Bahkan dia doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum yang melempari aku batu itu. Ya, pada bayangkan berdasarkan riwayat, pada saat itu Nabi badannya berdarah-darah, bau. Sampai dari jauh nanti tuh Fatimah sudah, itu kan waktu itu kejadiannya sudah meninggal istrinya Khadijah. Tinggal Fatimah. Lihat ayahnya dari jauh berjalan gontai, merah, bajunya berdebu, kumal, kusut. Dia lari membawa semacam handuk yang basah. Berkata, "Wahai ayah, apa yang kamu perbuat, kok mereka memperlakukan kamu seperti itu?" Ya, seperti itu. Jadi inilah. Jadi beda dengan kita, sedikit-sedikit mengeluh. Ya.
dan sebagainya. Jadi inilah jemaah sekalian sebagai. Jadi ini adalah Islam, kita adalah Islam ritualistik namanya, bukan Islam intelektualistik. Kalau Islam intelektualistik berpikir dulu baru berdoa. Kalau Islam ritualistik berdoa dulu baru tidak berpikir gitu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian. Ya, sekarang orang menyaksikan bagaimana hebatnya Iran menahan serangan Israel. Tetapi lihat kenapa bisa begitu ya, teknologi. Dia maju dalam bidang teknologi. Ya, kemarin itu saya posting apa namanya podcastan seseorang satu channel tentang Iran. Bukan kita yang bikin, mereka bikin. Bagaimana Iran maju dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Dia menjadi apa? Coba dengarkan kemarin di situ. Dia menjadi pemasok 20 besar jurnal-jurnal teknologi dan sains, bayangkan. 20 besar di dunia. Jurnal itu tulisan-tulisan ilmu pengetahuan, saintifik, hasil penelitian. Ya. Bukan mengirim doa-doa, bukan. Mengirim jurnal-jurnal. Itu dia menulis penelitian dulu, baru tulis, penelitian dulu ditulis. Itu jurnal-jurnal. Nah, ini yang kita harus ikuti dari Iran. Jangan kita ambil justru ritualnya, cuma ziarahnya doang. Ya, habis itu cuma menangis, meminta sesuatu, tidak bekerja, tidak berbuat. Nah, ya. Karena terus terang saya terkadang juga di Mas Kesama agak gregetan juga kita melihat ini. Kita ini mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait, tapi belajarnya mohon maaf, males luar biasa. Ya, gimana? Tanda paling penting daripada Ahlul Bait itu adalah pembelajar yang luar biasa. Ingat, pembelajar luar biasa. Lihatlah Mullah Sadra ini. Mullah Sadra seperti ini. Ya. Bayangkan tadi itu Aristoteles itu di atas berapa? Nah, dan mereka mewakili apa namanya filsafat Yunani. Pernah kita sampaikan di sini bahwa seorang filosof dan ahli matematika Eropa namanya Bertrand Russell ya telah menulis sebuah buku yang berjudul The History of Western Philosophy. Ya. Baru kemudian namanya Western Philosophy berarti Yunani, Romawi sampai kepada Eropa modern sekarang. Tapi di tengah-tengahnya tiba-tiba dia simpan satu bab yang berbicara tentang filsafat Islam. Banyak protes, ini judulnya Western Philosophy, filsafat Barat. Tapi kok tiba-tiba di tengahnya ada Islamic Philosophy, filsafat Islam. Nah, jawabannya apa namanya Bertrand Russell, yaitu bahwa kalau tidak ada filsafat Islam dalam satu periode saja, filsafat Yunani dan Romawi hilang habis. Nah, kan berarti bahwa di situ kontribusinya Islam pada saat itu, saya disebut Islam pada saat itu maju. Islam itu mengalami namanya Golden Age, masa keemasan. Jadi ketika Barat mengalami namanya Dark Age, Islam itu menjadi Golden Age. Nah, kenapa? Karena pada saat Barat mengalami Dark Age, karena mereka menolak ketika apa namanya seorang raja Yunani namanya Justinian itu kemudian melarang sekolah-sekolah kecuali sekolah yang berbasis di gereja. Kalau ibaratnya sekarang sekolah-sekolah dilarang kecuali yang pesantren, kayak gitu. Pesantren hanya mempelajari ya ibadah-ibadah ritual tadi. Nah, begitu ya pada saat itu. Adanya sejak itu Barat Eropa mengalami kemunduran luar biasa namanya Dark Age, masa kegelapan. Nah, ketika Eropa masuk masa kegelapan, nah buku-buku itu ditransfer ke dunia Islam. Maka pada saat Eropa mengalami Dark Age, Islam mengalami Golden Age, ya, masa keemasan. Nah, seperti itu. Nah, saya sekali ketika Barat kembali mengalami Renaissance dan kemudian menemukan kembali Golden Age-nya, sekarang Islam yang masuk Dark Age. Dark Age, masa kegelapan. Sampai nggak ada negara Muslim yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni. Sehingga tidak ada yang bisa membela rakyat Palestina kecuali Iran. Karena Iranlah yang mengikuti tradisi Mullah Sadra seperti ini, tradisi pembelajar. Ya. Kita dari Iran mengambil apanya cuma doa-doanya, nah, tangisnya saja, hitamnya saja, seperti itu, ziarah-ziarah kuburnya saja. Tetapi apa intelektual spiritnya, semangat intelektualnya hampir kita tidak ambil. Nah, ini yang perhatikannya Mas Kaiser bahagia, sehingga kalau kita di komunitas Ahlul Bait di Indonesia, wabil khusus di Jakarta, ya bayangan kita itu pasti
doa, kemudian ada air didoakan, cuma segitu aja, seakan-akan kalau sudah air didoakan ustadznya semua selesai masalah. Nah kayak gitu-gitu. Apakah tidak boleh kita berdoa? Wajib berdoa. Ketua mengatakan udah fastajib lakum. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita menyerahkan kepada Tuhan sebelum kita berikhtiar sendiri. Kita sudah bahas dulu pembahasan Al-Qurannya di dalam surat An-Nisa. Nah, tapi intinya jelas sebagai kita sudah lihat di sini betapa luar biasanya orang seperti Mullah Sadra. Ya, sampai membaca buku-buku Yunani dan tidak cukup, tidak merasa puas hanya membacanya melalui filosof peripatetik Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rus dan sebagainya. Karena mereka itu lebih duluan daripada Mullah Sadra. Tapi mereka mengakses langsung kepada karya aslinya, yaitu metafisik, fisik, on the soul, dan sebagainya. Namun Aristoteles yang paling sering dikutip oleh Mullah Sadra adalah Aristoteles yang menulis buku, maksudnya karya Aristoteles yang berjudul Ma'rifat Ar-Rububiyah. Ma'rifat, ini kalau Ma'rifat ini kan Ma'rifat Tuhan, ini Rububiyah kan masalah ketuhanan, Ma'rifat. Ini terjemahan dari kalau bahasa Inggris, on divine knowledge, tentang pengetahuan ilahiyah, gitu. On tentang divine ilahiyah knowledge, pengetahuan. Jadi tentang pengetahuan ilahiyah. Ataukah usulugia, yaitu teologi diterjemahkan jadi usulugia. Dan kitab Tafahah, Liber de Pomo, yang semuanya terkait dengan filsafat Neoplatonisme. Neoplatonisme. Kenapa kok Aristoteles disebut dengan Neoplatonisme juga? Karena Aristoteles tadi kan muridnya Plato, berarti Plato duluan. Nah, ketika Plato meninggal tidak ada dihidupkan kembali oleh murid-muridnya. Tapi puncak Neoplatonisme nantinya setelah abad Romawi, bukan lagi Aristoteles. Ya. Nanti puncak daripada Neoplatonisme itu pada Plotinus. Jadi kalau kita sebut Plotinus itu adalah yang paling sering dirujuk dalam kaitannya dengan Neoplatonisme. Ya. Plotinus. Ini dia Plotinus. Ya. Ini Plotinus atau Plotinus ya ini. Ini Plotinus, di sini ditulisnya Plotinus kalau Wikipedia-nya. Ini Plotinus. Ini diambil dari Stanford Encyclopedia of Philosophy ya. Nah, jadi ini dia. Kita ambil saja ya Wikipedia-nya yang sudah berbahasa Indonesia ini. Ya, kita lihat. Nah, ini dia orangnya Plotinus. Kalau ajaran Plotinus ini mirip dengan tasawuf, ini mirip dengan irfan kalau kita pelajari ya. Ini Plotinus orangnya ya. Jadi ini kalau eranya filsafat klasik, filsafat wilayah namanya filsafat barat, alirannya Neoplatonisme. Jadi alirannya Neoplatonisme ini. Alirannya Neoplatonisme. Ya. Minat utamanya Platonisme, Plato, metafisika yang ditulis oleh terutama dari Aristoteles. Terus mistisisme, ini makanya. Ya. Karena minat utama metafisika dan mistisisme itu dekat dengan tasawuf, dan nanti di dalam Islam itu termasuk isyraknya Surawardi cukup banyak dipengaruhi oleh Plotinus. Ya. Cukup banyak diikuti oleh Plotinus ya melalui karya-karya seperti ini, Platonisme, metafisika, dan terutama mistisisme dan metafisika. Ya. Gagasan penting daripada Plotinus tentang yang esa disebutnya dengan the one. Pada saat saya sampaikan sedikit jelaskan, pada saat Pluto memberikan gagasannya, Pluto mengatakan bahwa yang ada di alam semesta ini cuma duplikasi. Ya, itu hanya bentuk saja, duplikasi, duplikasi daripada yang ada di alam idea. Makanya disebut dengan idealisme Plato kan. Jadi filsafatnya Plato itu dengan idealisme Plato. Karena Plato bukan Plotinus. Plato ini yang kita tadi bahas di buku. Plato ini adalah mengatakan bahwa semua yang ada di alam ini cuma duplikasi. Aslinya itu ada di alam ide. Jadi kalau Anda kata Plato melihat kuda itu bukan kuda beneran, itu duplikasi. Makanya kuda seperti itu akan berubah-ubah terus, akan terjadi misalnya semakin lama semakin bagus. Karena dia mendekati ke alam idenya. Ya. Orang misalnya menjadi desainer. Itu yang didesain itu sebetulnya adalah dari alam ide. Gitu. Nah, bagi Plato, kita semuanya ini
menemukan pengetahuan itu sejak dia berada di alam ide, di alam rohani. Jadi sebetulnya pengetahuan kita sudah ada, pengetahuan idealisme itu tadi. Nah, jadi ketika kita melihat di luar ini, kita temukan padanannya, gambarannya, duplikasinya. Ya, kita menemukan itu. Jadi aslinya kuda itu cuma satu di alam rohani, di alam ide. Ya. Aslinya gunung itu cuma satu di alam ide, seperti itu. Bahkan nanti kata Plotinus, ya bahkan itu kuda dan semuanya disimpulkan jadi satu materi di alam ide aslinya cuma satu, ya, dan itu bersumber dari yang satu namanya the one, disebutnya dengan the one. Nah, di sini disebut dengan yang esah, ya, the one. Terus bagaimana caranya yang the one turun ke bawah? Nah gitu. Bagaimana caranya yang satu itu menjadi alam materi? Kan tadi duplikasi, terduplikasi. Kalau kita menggunakan bahasa duplikasi, bagaimana caranya yang satu terduplikasi ya, menjadi terfotokopi, ya. Menjadi tercopy paste, kira-kira gitulah, terduplikasi ke bawah, ya. Maka caranya adalah emanasi. Apa itu emanasi? Kalau kita tanya kalau kita tanya Plotinus, ini kan Plotinus ya, bagaimana cara yang satu itu ke bawah menjadi alam materi? Plotinus kata dia meleleh seperti es. Jadi seperti es itu alam ide seperti es, lama kelamaan dia meleleh ke bawah menjadi alam materi. Lelehan-lelehan daripada es itulah ia menjadi alam materi, menjadi kuda materi, menjadi kambing materi, menjadi ular materi, menjadi pohon materi, seperti itu lelehan-lelehan daripada. Nah, meleleh itu bahasa Inggrisnya kan emanasi. Jadi emanasi itu apa namanya, meleleh, ya, tafwid, ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah karyanya yang dianggap orisinal daripada Plotinus. Enosis adalah jiwa, ya, pengetahuan, ya. Dipengaruhi, tidak tertulis, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah, ya, Neoplatonisme. Inti ajarannya Neoplatonisme, ya. Jadi inti ajaran Neoplatonisme. Jadi kita lihat tadi sini, ya. Plotinus adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Jadi disebut dengan Neoplatonisme. Akan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat Timur, bukan Barat. Kalau Barat kan tadi adalah dari Yunani, ini Timur, dari Mesir, dari India, gitu. Ia lahir pada tahun 204 Masehi. Jadi sudah zaman sekarang, maksudnya sudah zaman setelah Romawi, setelah Yesus, Nabi Isa. Jadi itu sudah Masehi, bukan sebelum Masehi, tapi Masehi. Jadi kalau kita ikuti dengan Socrates tadinya, berselisih 500-an tahun dengan bukan Socrates, Aristoteles. Berselisih 500-an tahun dengan Aristoteles tadi. Ya. Jadi ia lahir pada tahun 204 Masehi, berarti kan masih zaman Romawi, ya, belum Islam, belum ada nih. Dan meninggal pada tahun 270 Masehi, gitu. Sedangkan Nabi Muhammad kita lahir 570 Masehi. Jadi selisihnya 300 tahun. Jadi Nabi Muhammad kita lahir 571, jadi 300 tahun persis. 570 maksud saya. Jadi pas 300 tahun setelah meninggalnya Plotinus, baru lahir Nabi Muhammad di 571 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneadis, ya, Enneadis, ya, sesuai Enneadis, ya, yang merupakan buku berisi kumpulan, ya, biasanya disingkat Ennead, ya, Enneadis, ya. Merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Jadi ini di sini karya utamanya merupakan kumpulan karyanya Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya, jadi yang menerbitkan bukan dia. Diterbitkan muridnya bernama Porphyrius, ya, Porphyrius atau Porphyrius, ya. Jadi yang menerbitkan adalah muridnya, ya. 232 sampai 301. Jadi kita lihat muridnya berarti selisihnya sekitar 28 tahun ini. Lebih tua Plotinus 28 tahun, karena ini 32. 232 ini 204. Jadi selisih 28 tahun. Jadi ketika Plotinus berumur 28 tahun baru lahir
Porfirius. Ya, Porfirius. Nah, jadi sampai 301. Jadi umurnya ini sekitar hampir 70 tahun ya. 69 tahun ini. 232, 301. Sedangkan kalau Plotinus tadi umurnya cuma sekitar 66 tahun ya. 270 ke 204 ya. 66 tahun. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa nih, yang satu, the one. Ya, nih, the one. Ya, yang satu. Dalam bahasa Yunani, Tuhan. Dalam bahasa Inggris, the one. Ya. Terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan. Jadi kata Plotinus itu yang satu tidak bisa dibicarakan. Ya. Ini mirip dengan ajaran Irfan. Yang satu ya, zat itu nggak bisa kita ketahui, nggak bisa kita bicarakan. Karena begitu dibicarakan bukan yang satu itu. Apa ya? Paling sifat-sifatnya gitu. Kalau istilahnya nanti di Irfan kan yang satu itu satunya benar-benar satu mutlak. Artinya tidak tersusun. Makanya mutlak satunya. Kalau satu tapi tersusun ya tidak mutlak satunya. Ya. Bukan hakikat basit ya. Ya. Basitatul hakikat bukan basitatul hakikat, bukan sederhana hakikat. Kalau dia masih tersusun, maka dia tidak boleh tersusun, tidak boleh murakkab. Nah, maka tidak dapat dibicarakan ini. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan. Tidak dapat dipikirkan. Dan tidak dapat diidentifikasikan. Ini kan mirip, coba lihat jangan sekalian. Kan mirip ini dengan apa namanya? Dengan bahasa Islam nantinya nih. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan. Tidak dapat juga dipikirkan. Yang satu tunggal itu bisa dipikirkan. Yang dijangkau akal adalah bahwa dia ada dan satu. Titik sampai di situ. Dia punya wujud ada dan kemudian dia punya sifat tunggal itu. Tapi bagaimana yang satu tidak bisa dipikirkan. Akal tidak bisa sampai ke sana lagi. Ya. Dan tidak dapat diidentifikasikan. Ya. Kalau bahasa Al-Qurannya tidak dapat diidentifikasi, apa artinya juga sekalian? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau diidentifikasikan ada samanya. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Ini tidak ada samanya sama sekali. Ya. Istilah lainnya lagi dalam Qul huwallahu lahu kufuwan lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa diidentifikasi dengannya. Jadi coba ajaran ini sama dengan Qul huwallahu tadi. Ya, jadi inilah apa namanya? Inilah ajaran Plotinus. Makanya banyak sekali apa namanya ulama-ulama Islam dulu itu terinspirasi oleh gagasan Plotinus ya, yang nanti diteruskan oleh muridnya Porfirius ya, atau biasa dengan Porfiri ya, Porfirius. Nah, dia tidak ada, dia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Dia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Ya. Jadi cuma sekarang ini apa namanya Plotinus ini dia dianggap sebagai orang Kristen, tapi ini sebelum terjadinya Trinitas sebetulnya. Karena Trinitas terjadi itu pada tahun 321. Berarti dia belum lahir. Karena Trinitas itu diperkirakan muncul pada saat Konsili Nisea tahun 321, pada waktu Raja Konstantin gitu. Nah, ini adalah 270 sudah meninggal. Jadi berselisih 50 tahun sebelum Konsili Nikea. Jadi kita lihat di sini dia masih menggunakan tunggal, disebutnya dengan yang esa, dan yang esa itu nggak bisa ada samanya, tidak bisa diidentifikasi. Ya. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Ya. Karena roh itu kan bukan Tuhan, jadi roh itu tersendiri. Justru roh itu miliknya Tuhan, seperti kita juga makhluk miliknya Tuhan. Ya. Maka dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya rohku, ya, sama dengan abdi hambaku gitu. Tidak ada atribut yang melekat padanya. Tidak ada atribut. Tidak ada yang bisa diberi nama kepadanya. Zatnya. Kalau nama, itu sifatnya. Ya, kalau nama itu adalah perbuatannya. Kalau dalam Islam itu, yang diberi nama itu perbuatannya. Af'al namanya. Bukan zatnya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Coba lihat. Nih, yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Coba jemaah sekalian, ungkapkan dalam bahasa Al-Quran ini. Apa bahasa Arab Al-Quran? Apa maksudnya kalau kita katakan yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu?
Ini kan adalah innalillahi, kan lillah itu asal, kita dari sana. Wa ilahi, dan kepadanya, kan begitu kata-kata ini. Ya. Yang saya itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Nah, jadi jemaah sekalian serulah, inilah keluar biasa daripada Plotinus, sehingga wajarlah kalau kemudian tokoh-tokoh besar Islam banyak juga menjadikan Plotinus atau Neoplatonisme sebagai sumber, karena banyak kemiripannya, terutama dalam kaitannya dengan Irfan nantinya. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Minum dulu Pak Buya. Kembali lagi tadi di sini ya. Namun Aristoteles yang paling sering dikutip oleh Mullasadra adalah Aristoteles yang menulis buku Ma'rifat ar-Rubi ataukah On Divine Knowledge, ya, tentang pengetahuan ilahiyah, ataukah Usulujia, ataukah teologi ketuhanan, dan kitab At-Tafahah, Liber de Fomo, yang semuanya terkait dengan filsafat Neoplatonisme tadi ini. Ya, jadi ingat, Neoplatonisme. Ya. Neoplatonisme, ya. Dan kita sudah lihat tadi di sini juga adalah ini, Neoplatonisme. Di sini juga kita lihat ya, alirannya Neoplatonisme. Ini alirannya tadi Plotinus. Ya. Jadi ini Plato ini tidak ada kaitannya dengan namanya Plotinus, yang mirip aja. Kalau yang kita bicarakan tadi itu Plato, nah tapi ini Plotinus beda. Ini nama orang Plato. Cuma kenapa disebut ajarannya Neoplatonisme? Karena merujuk kepada ajaran Plato tadinya. Kebetulan lagi namanya saya mirip Plotinus ya. Nah, kita kembali ke sini. Seperti halnya filosof Muslim awal, kedekatan Mullasadra dengan sumber-sumber Aristotelian juga mencakup kedekatannya dengan filsafat Neoplatonisme. Ya, jadi kedekatan Mullasadra ya. Jadi kedekatan Mullasadra ya, dengan sumber-sumber Aristotelian juga mencakup kedekatannya dengan filsafat Neoplatonisme. Jadi Neoplatonisme. Jadi kedekatan Mullasadra ini terlalu padat ya, ini kita hapus saja nih. Ya. Karena kita ambil yang mudah warnanya biar gampang. Ya. Kedekatan ya ini lebih soft ya. Sadra dengan sumber-sumber Aristotelian juga mendekatkannya dengan filsafat Neoplatonisme. Mullasadra juga dipengaruhi sampai batas tertentu oleh beberapa corak logika stoik. Nah, stoik itu stoikisme. Stoik ini juga mirip dengan tasawuf juga, stoa. Ya. Kenapa dia juga sederhana? Jadi kalau stoik ini mirip sekali dengan tasawuf, sederhana. Jadi inti daripada ajaran stoikisme itu, stoikisme adalah sederhana, humble, wara, ya, berarti itu. Dan filsafatan. Jadi kita ambil dulu stoikisme di sini ya. Ini ada tadi kita persiapkan di sini. Ya. Stoikisme ini ya. Ya. Inilah Zeno. Jadi ini stoikisme nama filsafatnya, penggagasnya namanya Zeno. Zeno ini orangnya ya. Ini orangnya Zeno ya. Patung setengah badan tadi, kalau istilah tadi dada ya, Zeno. Dari Citium dalam koleksi Farnese Napoli. Ya. Ini difoto tapi patungnya sudah lama difoto oleh ini ya. Nah, cuma sekalian kita lihat dulu sini. Kalau di Indonesia sekarang, kita di Singapura atau di Malaysia, itu lagi anak-anak muda sekarang banyak belajar tentang Stoa, karena dianggap ini cocok untuk dunia modern yang terlalu banyak menawarkan benda-benda yang kalau kita pikirkan semuanya kita menjadi stres. Tas-tas baru dan branded muncul terus-menerus, handphone baru muncul terus-menerus. Kalau kita pikirkan ini kan menyita waktu kita juga. Daripada memikirkan ke situ, kita berikan kualitas pribadi dengan bersikap wara, humble terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Ya. Kalau punya banyak uang nggak apa-apa, disimpan, ditabung, investasi. Tapi kalau sedikit-sedikit beli-beli sana, akhirnya nanti kemudian membuat kita sendiri bingung, tidak ada waktu lagi untuk belajar. Nah, makanya anak muda sekarang banyak yang belajar stoikisme atau stoicisme. Terkadang disebut stoikisme, disebut juga stoicisme. Jadi kita dua-duanya boleh.
atau Stoa saja. Ini Stoa. Bahasa Yunani tulisannya ini Stoa. Itu ya Stoa. Adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno. Jadi Yunani kuno juga yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh filosof yang bernama Zeno dari Citium. Citium ini kampung kotanya. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi ingat, pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kalau awal abad ketiga itu berarti tahun 290-an, nah, kira-kira gitu. Awal abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Ada pula yang mencatat Stoikisme baru resmi muncul pada tahun 108 sebelum Masehi. Tapi apapun sebelum Masehi itu artinya sebelum Nabi Isa lahir. Ya, sebelum Masehi itu sebelum Nabi Isa lahir. 100 tahun sebelum Nabi Isa lahir yang masih samanya nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya kurang lebih seperti itulah. Karena yang mirip, yang hampir sesama dengan Nabi Isa itu, yang hampir sama dengan Nabi Isa itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya kan. Kan Nabi Yahya itu adalah lahir ketika Nabi Zakaria memelihara Maryam di rumahnya, kan begitu ceritanya. Jadi ketika Maryam dipelihara di tempatnya Zakaria, dia berdoa di mihrabnya Maryam, minta diberikan anak yang suci. Allahumma rabbana hablana habli min ladunka. Ya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Itu doanya kalau tidak salah di surat Al-Imran. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Innaka antas sami'ud du'a. Itu dia berdoa ketika sedang di mihrabnya Maryam. Maka tidak langsung pada saat itu juga malaikat datang mengatakan Allah memberikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak namanya Yahya. Gitu. Namanya Yahya. Nah, itu adalah yang dekat dengan Nabi Isa itu. Ya, karena nanti Yahya ketemu dengan Nabi Isa. Kalau di Kristiani atau di Nasrani itu, Nabi Yahya itu namanya adalah Yohanes. Yohanesnya Nabi Zakaria disebut dengan Yohanes Pembaptis. Karena nanti ada juga Yohanes yang dianggap oleh Nabi Kristen muridnya Nabi Isa. Karena ada muridnya Nabi Isa 12 orang, itu salah satunya namanya Yohanes. Makanya kan ada Injil Yohanes. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kayak gitu. Nah, Yohanes itu adalah muridnya Nabi Isa. Jadi ada juga ke atas yang merupakan pembaptis Nabi Isa kalau versi Kristen. Ya, itu adalah anak daripada Zakaria atau Zakares. Nah, jadi kita sudah lihat ini. Setelah Zeno, orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa. Jadi setelah Zeno ini, ya. Setelah Zeno, orangnya Zeno. Setelah Zeno, orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa dengan alasan Cleanthes dari Asos dan Chrysippus dari Soli. Ya, jadi dengan alasan, jadi mempertahankan alasan. Cleanthes menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dengan iman. Kan Kristen, teologi ini. Jadi kemudian teologi Kristen nanti itu cukup banyak mengadopsi sebetulnya ajaran-ajaran Plotinus. Ya. Ajaran Plotinus, Neoplatonisme ini cukup banyak. Ya. Jadi kalau kita mencari hubungan antara teologi Kristen dengan Plotinus banyak. Ya. Jadi sini kita lihat. Ya. Dengan alasan Cleanthes dari Asos dan Chrysippus dari Soli. Cleanthes menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dengan iman. Hubungan etika dengan iman atau teologi. Sedangkan Chrysippus menuliskan 705 buku. Bayangkan. Orang menulis pada situ. Chrysippus menuliskan 705 buku atau 90% literatur sebagai doktrin Stoikisme. Yaitu telaah tentang perbintangan astronomi versi Stoa. Ajaran sekolah atau mazhab Stoa sangat luas dan beragam. Tetapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi perkembangan logika yang terbagi dalam retorika dan dialektika. Jadi logika dibagi dua, retorika dan dialektika. Kemudian fisika, kemudian etika. Di etika nanti memuat teologi dan politik. Pandangan yang mencolok tentang etika adalah bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia. Apa itu apatheia? Hidup pasrah atau tawakal menerima keadaannya di dunia. Coba. Inilah yang Stoa. Jadi
Inti daripada etika, daripada stoikism adalah menekankan pada apa yang disebut dengan apatheia, yaitu hidup pasrah atau tawakal, menerima keadaannya di dunia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Jadi ingat, apatia ini merupakan sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Apatia inilah yang kemudian menjadi apatis. Apatis itu artinya tidak punya gira ke situ, ya, terhadap dunia. Maksudnya bukan berarti tidak cari, tapi terhadap dunia itu tidak tertarik. Kalau bahasa kitanya itu dia terhadap dunia itu bersifat ridho. Nah, kira-kira ridho dengan kejadian-kejadian di dunia ini. Apatia, ya. Apatis. Ya. Kata-kata apatis itu kan tidak punya appetite, tidak punya semangat, ya, tidak punya gairah, tidak tertarik. Ya. Jadi kalau digoda untuk korupsi tidak mungkin. Ya, dia bekerja untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau ditawari korupsi tidak mungkin, karena dia apatis terhadap itu. Ya. Apatia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan dalam manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Stoikisme populer hingga kurang lebih 5 abad, tapi sekarang muncul lagi. Ya. Selanjutnya mempengaruhi banyak pemikir Kristen, baik dalam dunia akademis maupun sikap hidupnya. Ingat, sikap hidup di dalam di dalam biara-biara itu sangat stoikisme. Ya. Fokus filsafat stoikisme adalah dalam bidang etika. Jadi ini luar biasa, etika akhlak. Jadi ingat, etika itu kan akhlaknya. Stoa memiliki perbedaan tajam dengan gagasan intelektual lainnya, yaitu epikureanisme dan skeptisisme. Stoikisme merupakan aliran filsafat yang paling berhasil dan sangat berpengaruh dalam aliran filsafat Yunani kuno karena relevansinya terhadap sikap manusia dan sistem pemerintahan pada saat itu. Jadi inilah yang menyebabkan banyak sekarang anak muda yang mulai belajar tentang stoikisme. Nah, jadi kita sudah lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini, kita umat Islam sekarang jauh banget ya, karena sampai jarang kita mengkaji ajaran-ajaran seperti itu. Mula sadra juga dipengaruhi sampai batas tertentu. Ya, kita balik dulu ke sini tadi biar ingat lagi ya. Seperti halnya filosof Muslim awal, kedekatan mula sadra dengan sumber-sumber Aristotelian juga mencakup kedekatannya dengan filsafat Neoplatonisme. Mula sadra juga dipengaruhi sampai batas tertentu oleh beberapa corak logika stoik. Tadi kita pindah ke sana. Ini stoik ya. Ini stoik ya. Dan filsafat alam. Pengaruh ini barangkali didapat melalui sumber-sumber tidak langsung seperti tulisan Galen. Galen ini juga adalah seorang dokter ya. Galen. Tetapi sesuatu yang paling menarik untuk diketahui adalah penggunaan kata stoik oleh mula sadra. Jadi kata stoik ini dipakai oleh sadra, ini stoik ya, dipakai oleh mula sadra. Cuma menggunakan bahasa Arab riwaqi. Stoik itu riwaqi. Yang maknanya sama dengan penggunaan kata ini di dalam kulminasi suatu tradisi yang mendahulunya beberapa abad. Kendati terdapat studi-studi terbaru tentang stoicisme atau stoikisme, sama tadi. Ada tadi stoikisme, ada stoicisme. Sama tadi dengan kita punya di sini. Ya, kita lihat ini. Ada stoikisme, ada stoicisme. Ya. Kita ulangi, kendati terdapat studi-studi terbaru tentang stoicisme di dalam Islam, tetapi sampai saat ini belum diketahui bagaimana istilah riwaqi secara berangsur-angsur digunakan di dalam mazhab filsafat Islam belakangan sebagai istilah yang menunjukkan teosofi paling agung dan tinggi yang mengatasi bukan hanya filsafat peripatetik, tetapi juga kadang-kadang filsafat iluminasi. Karena masih panjang ke bawah ini, kita akhiri sampai di sini ya. Jadi kita sampai di sini. Nanti kita minggu depan kita baca dari awal ya. Filsafat iluminasi. Iluminasi ini isyrak ya. Lagi-lagi filsafat iluminasi itu isyraki. Ya, kalau emanasi tadi itu mancar tafwid ya. Kalau emanasi itu bukan memancar, meleleh. Jadi kalau emanasi itu meleleh.
Kalau iluminasi memancar. Nah, kalau ajarannya tadi Plotinus itu adalah emanasi. Kalau ajarannya Syuhrawardi iluminasi. Gitu. Ya, kita sampai di sini hari ini tanggal 26 ya. 26 ya, 26 Oktober 24. Yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sandra, silakan Bu. Iya Ustaz. Stoisme, istilah stoisme ini tuh di dalam perspektif tasawuf juga itu mungkin mirip qanaah ya atau Nah, zuhud ya Ustaz ya. betul sekali. Ini contoh bagus. Iya, Jadi qanaah betul-betul. iya. Jadi merasa cukup ya. Jadi tidak gila dengan bendawi atau hal-hal yang sebetulnya tidak ada pengaruhnya untuk kemajuan rohani ya. Betul Ustaz. sekali. Sekarang mulai dikemari juga sih anak-anak muda sekarang ya. Betul ya. Tapi tidak banyak sih, cuman kembali lagi ke itu rasanya lebih nyaman enteng gitu loh. Iya betul. Jadi cuman godaannya luar biasa Ustadz karena Ya. kadang di komunitas kita atau di keluarga gitu, suka dibandingin juga misalnya kalau kita misalnya menganut paham itu ya eh, malah dibilang kok pelit udah banyak uang tapi kok ada anu ya kayak gitu. Jadi Iya. kadang kumpul sama keluarga itu rasanya aneh aja kita tuh beda sendiri kayak gitu loh Ustadz. Iya. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, terima kasih banyak Bu Samsi. Jadi dimasukkan lagi ya benar ini kita tulis kata qanaah ya. Jadi stoik ini tadi apatia tadi itu lebih kepada qanaah ya. Bersifat qanaah, merasa cukup ya. Jadi merasa cukup. Artinya bukan berarti tidak mencari, dia tetap berdagang, tetapi yang dibeli hanya yang seadanya saja. Kan banyak orang sampai pakaiannya tidak muat lemarinya sampai muntah-muntah lemarinya kan. Nah, itu dia buat apa sih sebetulnya? Lebih beli saja secukupnya untuk digunakan. Kalau sudah tidak digunakan ya kasih orang lain. Seperti itulah yang namanya qanaah. Ya. Kita bisa membeli sesuatu, pokoknya sebutuhnya saya. Misalnya kita beli makanan, kita butuh satu ya beli satu. Bolehkah kita beli tiga? Boleh, tapi untuk orang lain. Misalnya kita beli untuk satpam di pos kita atau misalnya tetangga kita, ya, boleh. Ya, tapi bukan untuk kita. Kalau untuk kita ala kadarnya saja, tidak perlu berlebih. Begitu juga dengan harganya. Buat apa beli yang mahal-mahal? Toh ya tujuannya pakaian itu kan untuk menutup aurat. Ya, yang penting satu menutup aurat, indah, bersih, kan begitu. Indah itu artinya dirapi, dibuatnya, dipelihara dengan itu rapi, terus bersih. Itu aja sih intinya sebetulnya. Daripada kita beli baju sampai puluhan juta, ratusan juta malah itu kan memboros uang sebetulnya. Itu uangnya dipakai investasi, mempekerjakan orang misalnya, ataukah pakai belajar lagi, beli buku dan sebagainya. Itulah lebih bermanfaat. Nah, kurang lebih begitulah kalau stoikism atau qanaah. Jadi kan qanaah itu bukan berarti tidak bekerja, cuma kemudian mengemis itu tidak boleh. Dalam Islam itu mengemis dilarang keras ya. Jadi qanaah itu sederhana, bukan berarti tidak punya uang. Dia punya uang, tapi dia tahu kemana uang itu harusnya digunakan. Saya kira begitu besar. Jadi dengan demikian, memang untuk tingkat qanaah ini, memang dibutuhkan juga memang sebelum qanaah di luar harus qanaah di dalam. Artinya supaya kita tahan banting seperti dikatakan Ibu Samsa tadi. Karena nanti kita akan kita akan dianggap oh ini orang kok apa pakaiannya kok kayak gitu, kira-kira gitulah. Itu nanti kalau kita tidak kuat nanti kita merasa tersinggung dan sebagainya. Harusnya tidak perlu kita tersinggung. Jadi di apa namanya kalau kita pernah dengar seorang pemegang hadiah Nobel di Rusia namanya siapa? Aku lupa, Tolstoy. Ya, Tolstoy. Nah, Tolstoy itu kaya, tetapi dia sederhana sekali. Sederhana sekali. Hartanya banyak dijual, dikasih orang-orang. Karena dia berpendapat bahwa nanti kita akan mati tidak meninggalkan apa-apa. Itu Tolstoy loh itu. Kalau Tolstoy ini bukan orang Islam. Ya, Tolstoy itu waktu zamannya apa namanya? Jadi waktu zamannya masih kalau tidak salah belum revolusi Bolshevik ya kita tulisnya Tolstoy. Ini adalah sastrawan. Tolstoy, Leo Tolstoy, sastrawan ini. Leo Tolstoy ya, ini dia orangnya ya.
Ini Leo Tolstoy. Coba lihat, orangnya sederhana. Padahal pemegang hadiah Nobel ini, dan uangnya banyak. Terakhir, penampilannya kayak gini-gini nih. Nah, Tolstoy ini tahun 1908. Jadi memang belum revolusi Bolshevik di Rusia, karena revolusi Bolshevik yang nanti melahirkan Uni Soviet itu pada tahun 1917. Ini masih 1908 foto ini. Jadi lahir di Lev Nikolaevich Tolstoy. Jadi maksudnya lahir dengan nama ini. Ya. 9 September 1828. Jadi 1828. Jadi waktu 1908 foto ini dibuat sudah tua, ya. Sudah 80 tahun ini ya. Kalau kita lihat, kalau dikurangin ini 80 tahun. Ya. Jadi ini umurnya 80 tahun ini, gimana sekalian ya. Umurnya 80 tahun. Ya. Dan ini karena ini foto pada Mei 1908 ya. Kalau kita 1908 itu baru lahir, apa itu? Hari Kebangkitan Nasional kalau tidak salah, 1908 ya. Ini masih Kekaisaran Rusia ini dia. Lahirnya adalah di Yosnaya Poliana, Kekaisaran Rusia. Meninggal pada tahun 1910, jadi 2 tahun setelah foto ini. Dan 2 tahun setelah ini baru kemudian dia meninggal. Umur 80 tahun, betul. Jadi ini tadi 80 tahun. Tempat meninggalnya Astapovo, Kekaisaran Rusia, karena belum terjadi revolusi Bolshevik. Artinya masih kekaisaran, masih monarki. Ya. Pekerjaan novelis nih. Penulis cerita pendek, drama dan esais. Bahasa yang digunakan Rusia dan Prancis. Kebangsaannya Rusia. Ya. Karya terkenalnya adalah War and Peace, Anna Karenina, Confessions, The Kingdom of God is Within You. Nih. Nah, ini bagus ini. The Kingdom of God is Within You. Kerajaan Tuhan ada dalam diri kamu. Resurrection, hari kebangkitan. Ya, pasangannya namanya Sofia Tolstaya, umur anaknya 14, ya, seperti ini dia. Lengkap dengan tanda tangannya. Nah, jadi ini cuma sekedar bagi apa namanya Tolstoy ya. Nanti adalah sangat kaya karena sastrawan pada saat itu kan terkenal ya. Ini tadi apa namanya War and Peace ini, Perang dan Damai, itu kemudian di akhir hayatnya dia sangat sederhana karena menganut pemikiran semacam stoikisme tadi, ataukah istilahnya tadi adalah qanaah ya, seperti itu. Ini coba kita lihat ini. Tolstoy belajar hukum dan bahasa-bahasa oriental di Universitas Kazan. Kalau 2-3 tahun terakhir ini jemaah sekalian baca berita pasti mengenal Kazan. Ya. Karena pertemuan BRICS kemarin yang ke-16 itu dilakukan di Kazan, kota Kazan. Jadi BRICS yang kemarin itu di kota Kazan. Ya. Ternyata kota itu tempat belajarnya Tolstoy. Ada universitasnya di sana namanya Universitas Kazan, termasuk universitas tua. Karena Tolstoy belajar di universitas ini pada tahun 1844. Kita belum punya sekolah. Ya. Hingga akhirnya dia meninggalkan universitas itu, dosen-dosennya menggambarkan dirinya tidak mampu dan tidak mau belajar. Padahal dia cuma tidak setuju dengan sistem. Ia kembali ke tengah-tengah studinya di Yasnaya Poliana dan menghabiskan banyak waktunya di Moskwa. Ya, dan Saint Petersburg. Ya, setelah terjerumus ke dalam utang yang besar karena berjudi, Tolstoy menemani kakaknya ke Kokos dan satu masuk ke dalam Rusia, dan setelah itu baru berhasil. Jadi pernah bermasalah juga. Tetapi setelah itu Tolstoy menulis sastra sekitar masa-masa kini. Pada tahun 1862 ia menikah dengan ini tadi, yang berusia 16 tahun lebih muda, dan mereka punya 13 orang anak. Ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya seorang besar itu terkadang punya masa lalu yang berjudi, pernah terlilit utang dan karena berjudi. Tetapi setelah keluar dari sana dia menjadi seorang sastrawan terkenal dan kaya raya, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.